Halo sobat, gimana kabar kalian? Semoga baik ya. Kali ini Mimin akan ngerangkum alur cerita What Happened to Monday. Film ini akan menceritakan 7 saudari kembar yang menggunakan satu identitas yang sama. Hal ini dilakukan untuk menghindari undang-undang yang berlaku pada saat itu. Daripada penasaran, langsung saja kita tonton filmnya. Di awal cerita kita diperlihatkan populasi manusia di bumi semakin bertambah. Setiap 4 hari bertambah 1 juta orang di bumi. Bertambahnya populasi manusia mengakibatkan iklim di bumi mulai berubah. Perubahan iklim menyebabkan beberapa wilayah di bumi mengalami kekeringan ekstrim. Kekeringan ekstrim menyebabkan lahan pertanian dan perkebunan menjadi rusak, sehingga tidak cukup banyak pasokan makanan untuk kebutuhan manusia pada saat itu. Terkait kondisi ini, Federasi Eropa menugaskan banyak ilmuwan untuk membuat sebuah pupuk yang dapat menangani kondisi ini. Dengan rekayasa genetik, para ilmuwan dapat membuat lahan pertanian menjadi tumbuh dan berkembang dengan cepat, sehingga hasil pertanian dan perkebunan kembali dapat memenuhi kebutuhan populasi manusia di bumi. Namun hasil rekayasa genetik pada bahan pertanian juga menyebabkan genetik pada manusia berubah, sehingga beberapa manusia dapat melahirkan 6 anak kembar. Atas kejadian ini, lonjakan populasi manusia semakin memprihatinkan. Akibat kondisi ini muncul seorang aktivis politik dan ahli biologi konservasi terkenal bernama Dr. Nicola Chaimand. Chaimand mendorong Federasi Eropa untuk mengesahkan Undang-Undang Satu Anak per Keluarga atau Undang-Undang Alokasi Anak. Dengan disetujui UU ini, Chaimand lantas membangun sebuah biro alokasi anak yang bernama CAB atau Child Allocation Bureau. Biro ini bertugas untuk memantau dan menegakkan Undang-Undang Alokasi Anak yang sudah ditetapkan. Setelah Undang-Undang Alokasi Anak disahkan, banyak pembangunan checkpoint geleng identitas dibuat. Semua warga diharuskan memakai geleng identitas dari biro. Dan mulai hari itu, anak yang dilahirkan secara ilegal akan dibawa ke cryoslip yang disediakan oleh biro. Cryoslip ini merupakan alat yang dapat membuat anak beristirahat dengan tenang sampai masa depan dapat menampungnya. Kisah pun dimulai. Terlihat 7 anak kembar dilahirkan. Sayangnya kedua orang tua dari anak itu tidak ada. Sang ayah tidak diketahui keberadaannya dan sang ibu tidak dapat diselamatkan saat proses persalinan. Beruntung 7 anak kembar tersebut masih memiliki seorang kakek yang bernama Satman. Setelah proses persalinan, kakek Satman bertemu dengan dokter yang menangani persalinan anaknya. Di sana sang dokter bertanya bagaimana cara dia untuk merawat ke-7 cucunya itu. Dan sang kakek menjawab dia akan berusaha untuk merawatnya. Sang dokter akan merahasiakan kelahiran ke-7 anak kembar ini. Lalu sang dokter bertanya siapakah nama-nama dari ke-7 anak itu. Sang kakek langsung memberi nama ke-7 cucunya sesuai nama hari, yaitu Monday untuk anak pertama, Tuesday untuk anak kedua, Wednesday untuk anak yang ketiga. Begitu juga seterusnya Thursday, Friday, Saturday, dan yang terakhir Sunday. Scene pun berpindah menuju sebuah apartemen yang dimiliki oleh kakek Satman. Setelah 6 tahun berlalu, diperlihatkan ke-7 cucunya sudah bertumbuh besar dan akan mulai bersekolah. Di sana sang kakek mulai mengajari cucunya tentang sebuah kehidupan dan pembelajaran lainnya. Selain itu, kakek membuat sebuah ruangan rahasia untuk ke-7 cucunya bersembunyi jika ada seseorang mendatangi apartemen mereka. Setelah ruang rahasia selesai, sang kakek langsung melatih ke-7 cucunya untuk sigap bersembunyi bila ada tamu yang datang. Beberapa hari kemudian, sang kakek menyiapkan sebuah geleng identitas untuk ke-7 cucunya itu. Saat geleng telah selesai, sang kakek menjelaskan kepada ke-7 cucunya bahwa mereka akan menggunakan satu identitas saat keluar dari apartemen. Sang kakek juga menjelaskan bahwa mereka tidak boleh keluar bersamaan selamanya dan mereka akan secara bergantian untuk keluar rumah. Mereka akan keluar rumah sesuai dengan nama mereka. Monday akan keluar rumah saat hari Senin. Tuesday akan keluar saat hari Selasa. Begitu juga seterusnya. Dan sang kakek menjelaskan di dalam rumah mereka dapat berekspresi sesuai keinginan mereka. Namun di luar rumah mereka hanya memiliki satu identitas, yaitu Karen Satman. Karen Satman merupakan identitas mereka di luar sana. Nama itu diambil dari nama ibu mereka. Selain itu, sang kakek memberitahu kepada mereka untuk merahasiakan saudari kembar mereka pada semua orang. Dan hal paling pentingnya, diberitahu sang kakek adalah menceritakan setiap detail kepada saudari mereka tentang kejadian yang dialami mereka pada saat di luar apartemen. Hal ini agar tidak menimbulkan kecurigaan seseorang. Beberapa bulan kemudian, pada hari Sabtu, Saturday pergi untuk melakukan latihan balet bersama kakeknya. Namun Thursday secara diam-diam keluar rumah bermain skateboard.
Setelah kakek Sadman mengetahui bahwa Thursday telah keluar rumah, sang kakek langsung bertanya kepada cucunya kemana Thursday pergi. Bersamaan pada saat itu terdengar suara ketukan pintu dari luar yang membuat mereka terkejut dan mereka bersembunyi. Setelah kakek Sadman membuka pintu, ternyata Thursday telah kembali pulang. Thursday mengalami kecelakaan saat bermain skateboard yang mengakibatkan salah satu jari Thursday putus. Pada saat kakek Sadman mengobati Thursday, sang kakek menjelaskan bahwa apapun yang terjadi pada salah satu dari kalian, maka akan terjadi pada kalian semua. Sang kakek dengan berat hati langsung memotong salah satu jari dari keenam cucunya itu. Singkat cerita, 30 tahun berlalu. Pada minggu pagi diperlihatkan Sunday keluar rumah menuju pasar untuk berbelanja bahan masakan. Dalam perjalanan menuju pasar, Sunday melihat proses penangkapan seorang anak ilegal yang akan dibawa menuju kantor biro. Melihat hal ini, Sunday langsung merekam kejadian itu untuk diperlihatkan ke saudarinya yang lain. Setelah kejadian itu, Sunday langsung membeli bahan masakan dan langsung kembali menuju apartemen. Saat menyantap makanan, Monday terlihat gugup karena keesokan harinya dia harus melakukan pidato, karena Karen Sadman telah dipromosikan untuk naik jabatan. Setelah menyantap makanan, Sunday menceritakan kejadian yang terjadi di luar sana saat dia membeli bahan masakan. Keesokan harinya di pagi hari, terlihat Monday muntah-muntah. Di sini Monday telah hamil dan tak seorang pun tahu kondisi Monday karena Monday ingin merahasiakan ini. Setelah Monday selesai untuk bersiap-siap, Monday langsung berangkat menuju kantor. Sesaat di perjalanan menuju kantor, Monday bertemu dengan kekasihnya yang bernama Ardian. Ardian merupakan salah satu petugas biro yang kebetulan bertugas untuk menjaga checkpoint di area sana. Sesampainya di kantor First Turo Bank, Monday bertemu dengan Jerry yang merupakan saingannya dalam promosi jabatan ini. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 12 malam, namun Monday belum pulang dari kantor yang membuat semua saudarinya khawatir akan hal ini. Sunday mencoba untuk menelpon tapi tidak dapat tersambung. Friday melacak gelang milik Monday tapi sinyal milik Monday menghilang. Tuesday khawatir jika Monday mengalami kecelakaan. Sehingga Friday mencoba untuk mencari informasi rumah sakit dan catatan kepolisian tapi tidak juga ditemukan. Keesokan harinya pada hari Selasa, Tuesday bersiap-siap untuk keluar mencari Monday. Tuesday terlihat gugup karena takut bila identitas Karen diketahui oleh biro. Thursday meyakinkan Tuesday bahwa identitas Karen masih aman. Bila identitas Karen diketahui oleh biro, pasti pada saat ini mereka sudah tertangkap. Mendengar hal itu, Tuesday mulai yakin dan berangkat menuju kantor. Sesampainya di kantor, Tuesday langsung menggunakan alat yang mirip seperti earphone agar dapat berkomunikasi dengan saudarinya yang berada di apartemen. Pada saat di ruangan kerja miliknya, Thursday memberitahu Tuesday untuk mencari sebuah petunjuk dari komputer. Beruntung beberapa saat kemudian sekretaris pribadi Karen datang. Di sana Tuesday menanyakan tentang aktivitasnya kemarin yang telah dia lakukan. Lalu sekretaris itu memberitahu bahwa Karen pulang lebih awal dan pergi menuju bar favoritnya, yaitu Harris Bar. Yes, of course. Harry's, thanks. Setelah Tuesday sampai di bar itu, Tuesday langsung memesan minum dengan teman pegawainya. Di sana Tuesday bertanya jam berapa dia meninggalkan bar itu. Teman pegawainya memberitahu bahwa dia pergi bersama Jerry setelah meminum sedikit minuman. Sesaat keluar dari bar, Tuesday langsung menelpon saudarinya dan memberitahu bahwa Monday terakhir bersama dengan Jerry. Lalu Thursday menyuruh Tuesday untuk langsung mencari Jerry, namun setelah berjalan keluar beberapa langkah dari bar, Tuesday ditangkap oleh petugas biro lalu mematikan geleng milik Tuesday. Matinya geleng Tuesday menyebabkan posisi Tuesday langsung menghilang pada layar komputer milik Friday. Sesampainya Tuesday di kantor biro, Ardian melihat Karen dibawa oleh beberapa petugas biro yang membuat Ardian khawatir, namun Ardian tidak dapat memastikannya. Di sini Ardian belum mengetahui bahwa Monday memiliki 6 saudari kembar yang sangat mirip dengannya. Setelah Tuesday sampai pada sebuah ruangan, dia bertemu dengan Dr. Chaiman yang merupakan ketua biro. Dr. Chaiman telah mengetahui semua tentang 7 anak kembar dengan 1 identitas. Selain itu, petugas biro juga dapat melacak semua lokasi ke-5 anak kembar itu. Lalu petugas biro langsung mengambil salah satu mata Tuesday untuk dapat masuk menuju apartemen mereka. Setelah itu, beberapa petugas biro pergi menuju apartemen ke-5 anak kembar itu. Sesampainya petugas biro di depan apartemen, ke-5 saudari itu menyadari kedatangan petugas biro dari sebuah kamera pengintai, sehingga Thursday mempersiapkan dirinya untuk melawan dan sisanya bersembunyi di ruangan rahasia. Setelah petugas biro dapat memasuki apartemen, petugas itu langsung membuka ruang rahasia dan menemukan mereka.
Dengan membawa sebatang besi, Thursday langsung melancarkan serangannya dari belakang. Sehingga perkelahian antara 5 saudari kembar melawan petugas biro pun tak bisa dihindari. Momen saling serang pun terjadi. Dan akhirnya perkelahian ini dimenangkan oleh kelima saudari kembar, namun sayangnya Sunday tertembak pada saat perkelahian itu terjadi. Setelah itu Friday memeriksa semua petugas biro yang menyerang mereka. Tak disangka Friday menemukan sebuah bola mata, lalu Friday memastikan bola mata itu, dan ternyata bola mata itu milik Tuesday. Menyadari hal itu, mereka menyangka Tuesday telah dibunuh dan diambil bola matanya. Keesokan harinya, Wednesday bersiap untuk melanjutkan misi pencarian Monday. Wednesday bertugas untuk pergi mencari Jerry. Singkat cerita, Wednesday telah sampai di apartemen Jerry. Jerry langsung bertanya mengenai kesepakatan yang dia buat dengan Karen. Namun Wednesday tidak mengetahuinya, lalu Wednesday langsung menanyakan tentang hal itu. Karena Jerry merasa Karen lupa dengan kesepakatannya, lalu Jerry langsung kembali menjelaskan kesepakatan itu. Jerry menjelaskan Karen harus mundur dari promosi jabatan jika ingin rahasia kecilnya tidak dibongkar. Jerry ingin dirinya naik jabatan tanpa ada lawan. Sadar rahasianya tentang 7 anak kembar diketahui oleh Jerry, Wednesday langsung menodongkan pistol ke kepala Jerry. Namun Jerry menjelaskan bukan tentang 7 anak kembar, melainkan sebuah rahasia tentang kontrak transfer dana yang sangat besar menuju Dr. Chaiman. Keempat saudari kembar kebingungan dengan kontrak itu karena mereka tidak pernah membuat sebuah kontrak dengan transfer dana yang besar. Setelah itu, Wednesday langsung meminta kontrak yang Jerry simpan. Dan Jerry memberitahunya bahwa dia menyimpan di tablet miliknya. Namun secara tidak terduga apartemen Jerry diserang oleh petugas biro. Lalu Jerry mati akibat terkena tembakan. Sadar akan kehadiran petugas biro, Wednesday langsung mentransfer data kontrak dana besar dari tablet milik Jerry menuju komputer milik Friday. Setelah itu Wednesday langsung pergi meninggalkan apartemen Jerry. Namun Wednesday telah dikepung oleh petugas biro. Beruntung Friday dapat melacak posisi Wednesday, sehingga Friday dapat memberitahu jalan untuk kabur dari petugas biro. Sayangnya pada saat yang bersamaan petugas biro, yaitu Ardian, mendatangi apartemen mereka panik karena mereka tidak mengetahui Ardian. Lalu Saturday membuka pintu dan menghadapinya. Ternyata maksud kedatangan Ardian adalah memastikan keadaan Karen. Karena Ardian khawatir saat melihat Karen berada di kantor biro. Namun Saturday dan kedua saudarinya bingung dengan perlakuan Ardian karena mereka belum mengetahui siapa Ardian itu. Lalu Saturday meminta waktu sebentar untuk ke kamarnya. Kembali menuju Wednesday, dikejar oleh petugas biro. Friday dengan terpaksa memutus kontak dengan Wednesday karena kedatangan Ardian. Kembali menuju apartemen. Di dalam sebuah kamar, Saturday menjelaskan kepada saudarinya bahwa dia tidak mengenal Ardian dan Ardian ingin bercinta dengannya. Lalu Thursday memberitahu Saturday agar mengikuti kemauan Ardian dan Friday memberikan sebuah chip kepada Saturday agar dapat dia tempelkan dengan geleng milik Ardian saat berdekatan. Hal ini bertujuan agar Friday dapat masuk menuju server milik kantor biro. Di sini Friday merupakan seorang anak yang jenius dalam teknologi, sehingga Friday dapat melakukan apapun seperti masuk ke server milik kantor biro. Setelah bersiap-siap, Saturday langsung keluar dan Ardian mengajak Saturday menuju apartemen miliknya. Kembali menuju Wednesday. Wednesday kembali terhubung dengan Friday setelah Ardian meninggalkan apartemen mereka. Friday memberitahu agar Wednesday kabur menuju atap gedung. Namun pada saat ingin kabur dengan melompati sebuah gedung, Wednesday tertembak oleh salah satu petugas biro. Setelah mengetahui kematian Wednesday, Friday dan Thursday terkejut melihat itu. Lalu mereka melihat data yang dikirim oleh Wednesday sebelumnya. Di sana Friday melihat bahwa Karen membuat kontrak transfer dana yang sangat besar menuju dana kampanye Dr. Chaiman. Mereka tidak mengetahui siapa yang telah membuatnya. Friday menyadari bahwa kontrak itu dibuat tepat saat hari di mana Karen dipromosikan, namun kontrak tersebut belum ditandatangani oleh Karen. Kembali menuju Saturday, yang sedang di rumah Ardian, di sana mereka melakukan aktivitas yang Mimin tidak bisa perlihatkan. Pada saat aktivitas itu, Saturday langsung menempelkan geleng miliknya dengan geleng milik Ardian agar Friday dapat masuk menuju server kantor biro. Saat Friday dapat masuk menuju server kantor biro, Friday melihat Monday telah dikurung di salah satu ruangan kantor biro. Singkat cerita, keesokan harinya di pagi hari, Ardian bersiap menuju kantor. Ardian mengatakan akan ada acara besar malam itu karena Dr. Chaiman akan melakukan kampanye. Sebelum keberangkatan Ardian,
Saturday mengajak Ardian untuk bertemu di hari biasanya dan Ardian menjawab dia tidak, mau hanya bertemu Karen di hari Senin saja. Dia ingin bertemu Karen setiap hari. Setelah Ardian berangkat menuju kantor, Saturday langsung menelpon Friday dan Thursday. Di sana Saturday mengatakan bahwa Ardian adalah kekasih Monday. Lalu Thursday memberitahu Saturday bahwa Monday telah disandera Dr. Chaiman. Dan Thursday memberitahu Saturday berhati-hati dengan Ardian. Mereka takut jika Ardianlah yang menangkap Monday. Tak berselang lama secara tiba-tiba petugas biro muncul di belakang Saturday. Dan langsung menembak Saturday tepat di kepalanya. Thursday dan Friday yang melihatnya terkejut. Namun tak lama setelah itu apartemen mereka diserang oleh petugas biro. Apartemen mereka ditembaki bom asap. Lalu Thursday mengajak Friday untuk kabur melalui jalur belakang. Sayangnya Friday menolak kabur. Dia ingin mengirimkan data server kantor biro dan semua foto kenangan mereka menuju geleng milik Thursday. Thursday terus memaksa Friday untuk kabur dan akhirnya mereka kabur melewati jalan rahasia. Pada saat pertengahan perjalanan, Friday kembali masuk menuju apartemennya untuk memastikan semua data telah terkirim. Sambil menunggu proses pengiriman, Friday membuat sebuah rencana untuk meledakkan apartemennya agar para petugas yang mencari dia ikut terbunuh. Setelah proses pengiriman data telah selesai, apartemen mereka pun meledak seketika. Thursday sangat terkejut dan syok melihat itu semua. Setelah itu terlihat Ardian mendengar dari sebuah radio komunikasi petugas biro bahwa apartemen Karen meledak terbakar. Seketika Ardian berangkat menuju lokasi kejadian. Setelah tiba di lokasi kejadian, Ardian melihat Karen telah mati. Di sana Ardian terkejut dan syok melihat Karen yang sudah terbujur kaku. Lalu mayat Karen langsung dibawa menuju kantor biro. Sesaat Ardian ingin mengikutinya dan masuk menuju mobil miliknya. Ardian langsung disudutkan oleh Thursday. Di sana Ardian terkejut melihat Karen berada di depannya. Lalu Ardian bertanya siapa dirinya dan Thursday menjawab bahwa dia adalah saudarinya Monday. Dia merupakan salah satu anak dari 7 anak kembar. Ardian terkejut mendengar dan belum percaya tentang hal itu. Ardian jelas melihat Karen sudah mati di depan matanya. Dan Karen tadi pagi masih berada di apartemen miliknya. Lalu Thursday mengatakan bahwa Monday kekasihnya masih hidup. Setelah melihat reaksi Ardian, Thursday tahu bahwa Ardian bukan pelaku yang telah membocorkan rahasianya itu. Setelah itu Thursday menjelaskan kepada Ardian bahwa mereka benar 7 anak kembar yang menggunakan satu identitas. Lalu Thursday memperlihatkan Saturday mati ditembak saat masih berada di apartemen milik Ardian. Lalu Ardian menjelaskan bahwa dirinya tidak ada hubungan dengan pembunuhan 7 anak kembar. Ardian hanya tahu Karen dan mencintai Karen atau Monday. Lalu Thursday mengajak Ardian untuk menyelamatkan Monday. Di sana mereka mulai menyusun rencana. Scene pun langsung berpindah menuju kantor biro. Di sana diperlihatkan Ardian membawa Thursday yang menyamar sebagai mayat menuju ruangan cryosleep. Sesampainya di ruangan tersebut, Thursday langsung merekam apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan itu. Sesaat melihat secara langsung, Thursday terkejut karena selama ini Dr. Chaiman telah membunuh semua anak-anak ilegal. Saat Thursday ingin dibawa menuju tabung pembakaran, Thursday langsung melakukan perlawanan yang membuat salah satu petugas terbakar di dalam tabung tersebut. Dan salah satu temannya lagi mati setelah disuntikan obat. Lalu Thursday mencari lokasi Monday dan dia menemukannya. Sesampai di ruangan Monday disekap, Thursday terkejut. Thursday baru mengetahui bahwa yang disekap selama ini adalah Tuesday, bukan Monday. Lalu Thursday dan Ardian menanyakan kepada Tuesday di mana Monday berada. Dan apa yang terjadi pada Monday. Lalu scene pun berpindah menuju Monday yang baru terlihat. Monday terlihat masuk ke ruangan milik Dr. Chaiman. Di sana Dr. Chaiman membicarakan kesepakatan mereka, yaitu Monday akan mengirimkan uang dana kampanye menuju rekening Dr. Chaiman asalkan Dr. Chaiman dapat membunuh semua saudari kembar Monday. Kembali menuju Thursday, Thursday berencana membocorkan rahasia Dr. Chaiman yang selama ini disembunyikan. Thursday berencana memperlihatkan video rekaman yang dia ambil tepat saat Dr. Chaiman melakukan pidato kampanye. Thursday memberitahu agar Tuesday dan Ardian masuk menuju ruang server dan mengunggah video tersebut. Lalu Thursday memberikan kode untuk masuk ke server utama kantor biro. Sedangkan Thursday sendiri akan secara langsung menghadapi Dr. Chaiman di tempat pidatonya. Rencana pun dimulai. Tuesday dan Ardian langsung pergi menuju ruang server, sedangkan Thursday pergi menuju tempat Dr. Chaiman melakukan pidato. Singkat cerita, Tuesday dan Ardian dapat masuk menuju ruang server. Namun pergerakan mereka diketahui petugas biro. Dan pertempuran mereka di ruang server pun terjadi. Kembali menuju Thursday. Sambil menunggu Dr. Chaiman melakukan pidato,
Thursday pergi menuju toilet untuk menenangkan dirinya. Secara tak terduga Thursday bertemu dengan Monday. Lalu Monday menodongkan pistol kepada Thursday. Di sana Thursday menceritakan setiap kematian saudarinya. Sunday yang tertembak dan mati di pangkuannya. Wednesday mati terjatuh setelah ditembak. Saturday mati ditembak di kepala sedangkan Friday mati untuk menyelamatkan kenangan mereka. Lalu Monday menjelaskan bahwa dirinya tidak merencanakan itu. Setelah bertemu Ardian, Monday jatuh cinta. Lalu Monday membuat sebuah kesepakatan dengan Dr. Chaiman agar dirinya dapat bersama dengan Ardian selamanya. Lalu Thursday langsung menghajar Monday. Dalam perkelahian itu Monday mengalami luka tembak di perutnya yang membuat dirinya pingsan. Kembali menuju ruang server, pertempuran antara Ardian dengan petugas biro masih terjadi dan Ardian terus melawan petugas biro. Setelah menghabisi semua petugas biro, lalu Tuesday berhasil mengunggah video itu dan video langsung ditampilkan di layar tempat Dr. Chaiman melakukan pidato. Tayangnya video itu membuat Dr. Chaiman terkejut dan lemas melihatnya. Tepat saat video ditampilkan, Thursday sudah di tempat Dr. Chaiman berada. Tak disangka Monday masih dapat bergerak. Dan Monday kembali menodongkan pistol menuju Thursday. Namun aksi Monday langsung dihentikan oleh petugas biro dengan cara menembaknya. Tepat saat Monday tertembak, Ardian langsung membalas petugas biro yang telah menembak Monday. Di saat Monday sekarat, Monday memberitahu bahwa dirinya sedang hamil. Singkat cerita, berita tentang kekejaman biro membuat Dr. Chaiman ditahan. Dan kandungan di tubuh Monday diselamatkan dengan cara menaruhnya pada sebuah tabung. Cerita pun selesai. Tamat. Film ini sangat seru karena adanya pertempuran yang sangat sengit. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang dan menyajikan film-film seru lainnya.